Selamat pagi, senang sekali berjumpa lagi di pagi ini dalam ocehan di ruang tamu. Dan episode kita kali ini adalah sahabat sejati. Saudara, di akhir kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, sebelum dia kembali ke surga atau di Golgota, ia mulai menyatakan mereka itu sebagai sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 15, dia mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku." Yesus sebagai Tuhan, kita barangkali tahu dan paham ya seperti apa itu. Tapi Yesus sebagai sahabat, wah ini dahsyat ini. Sebetulnya di balik istilah sahabat terdapat satu relasi ya, kerinduan untuk bersama-sama, seiring sejalan, berbagi suka dan duka. Sahabat itu senang berbagi kehidupan, tolong-menolong, temannya itu bukan bebannya. Tapi persahabatan itu sebenarnya berat kalau relasi ini tidak seimbang. Pihak yang pertama selalu melakukan sesuatu merindukan yang kedua, tapi yang kedua itu sibuk dengan pikirannya sendiri ya. Dibutuhkan kesabaran yang besar, kasih sayang besar dari seorang sahabat untuk bisa menerima pihak yang kedua seperti itu. Nah, sebenarnya persahabatan kita dengan Yesus itu ya seperti itu, sangat tidak seimbang. Untuk kepentingan kita, sahabatnya itu, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, kemudian mengajar kita ya, berkorban, mati untuk kita, dan tidak berhenti sampai situ juga. Saat dia bangkit, dia itu kembali kepada Bapa untuk menyiapkan rumah, tempat yang terbaik bagi kita yang kekal ya. Dan dia akan memerintah dari sana, dan dia akan kembali sebagai Raja untuk apa? Menjemput kita. Jadi seakan-akan hidup dari sahabat kita Tuhan Yesus ini dipenuh dedikasi untuk kita. Tapi sebaliknya kita tidak begitu. Meskipun kita mengerti persahabatan ini ya, karya keselamatan Kristus, ini semua seakan-akan tidak relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sibuk mengejar impian kita, cita-cita kita, hasrat kita yang kebanyakan juga semacam, maaf ya, hayalan kita untuk bisa menjadi istimewa, diterima orang, dikagumi. Jadi sebenarnya tidak ada waktu dalam diri kita itu untuk memikirkan sahabat kita itu. Kecuali mungkin 1 minggu sekali, itu pun barangkali 1 jam ya. Dan sayangnya yang kita kejar siang malam itu sebenarnya bukan untuk sahabat kita. Kita kejar itu juga tidak istimewa dibandingkan apa yang dia lakukan untuk kita. Dan sebetulnya kalau dipikir lagi itu remeh dan sepele ya yang kita kejar itu. Tapi Yesus itu sahabat yang sejati, yang memaklumi hal itu, dan bahkan tidak jarang dia memberkati, mencurahkan berkat untuk mendukung apa yang kita kejar itu. Sambil dia berharap barangkali semoga kita mengingat dia. Apa sebetulnya yang diinginkan sahabat kita itu untuk mengingatkan dia? Kalau kita ingat dia mengatakan begini dalam Yohanes 15 ayat 12. "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Dan ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi kerinduan kita kepada Tuhan Yesus itu harus menjadi dorongan kita mengasihi satu sama lain, karena itu yang dia inginkan. Saya tidak tahu apa sebetulnya yang dia lihat dalam diri saya ya. Apa sebetulnya yang dia lihat dalam diri saya untuk dijadikan sahabat. Dia memelihara saya yang tidak banyak berpikir tentang dia. Saya tidak pernah tahu. Tapi itulah sahabat yang sejati ya, sahabat yang mengasihi kita. Meskipun saya itu seringkali mengabaikan persahabatan ini. Saya mungkin tidak akan pernah tahu, tapi saya tahu bahwa ia mengasihi saya, ia mengasihi Bapak Ibu, dan saudara-saudara semua, dan ia merindukan kita semua. Asik ya, mari kita berhenti memikirkan diri kita sendiri, mulai berhenti mengejar hal-hal yang remeh dan sepele,
Tapi kita mulai mengingat persahabatan kita dengan Yesus, dan mari kita saling mengasihi dan saling bersahabat. Selamat bersahabat dan selamat saling mengasihi. Tuhan memberkati.